Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik di SD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Hari ini, kelompok kami akan membahas materi tentang perkembangan aspek sosial emosional peserta didik di SD. Lalu, kami juga memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama definisi, yang kedua perkembangan sosial emosional kelas 1, yang ketiga perkembangan sosial emosional kelas 2-3, yang keempat perkembangan sosial emosional kelas 4-5, yang kelima perkembangan sosial emosional kelas 6, dan yang keenam merupakan kesimpulan. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, mari kita lanjut ke pematerian pertama. Definisi. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pengalaman dan proses pematangan. Perkembangan berkaitan juga dengan kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional. Salah satu aspek perkembangan anak adalah perkembangan sosial dan emosi, di mana perkembangan sosial emosi dipahami sebagai sebuah krisis dalam perkembangan anak. Perkembangan sosial dan emosi terbentuk melalui sebuah proses perkembangan yang merupakan hasil kematangan organis, tubuh, dan proses belajar. Definisi perkembangan sosial emosi anak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Piaget, perkembangan emosi anak terjadi melalui pembelajaran aktif dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Vygotsky, perkembangan anak dimulai melalui proses sosial, yaitu interaksi dengan orang lain. Lalu, menurut Erik Erikson adalah proses belajar yang terjadi melalui interaksi sosial dan mengatasi konflik. Untuk selanjutnya, ada perkembangan sosial emosional anak kelas 1 yaitu usia 6-7 tahun. Yang pertama, pada masa ini anak mulai memahami emosi dasar seperti marah, senang, dan juga sedih. Lalu, mulai mempelajari rasa malu, rasa adil, dan juga rahasia. Yang kedua, ada pada masa ini sangat perlu kendali penuh dari orang tua selama membentuk rasa kemandirian anak. Lalu, ada perkembangan sosial emosional anak kelas 2-3 yaitu 8-9 tahun. Yang pertama, pada masa ini anak sudah mulai memiliki teman baik atau teman dekat. Namun, sudah mulai ada momen di mana hubungan pertemanan anak kurang baik. Lalu yang kedua, ada anak mulai bisa membedakan fakta, fiksi, dan juga fantasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional anak kelas 4-5 atau umur 10-11 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai menunjukkan kemampuan berinteraksi yang lebih kompleks dengan teman sebaya. Pada masa ini juga mereka belajar untuk berbagi, bergantian, dan juga bekerja dalam kelompok. Lalu mereka juga menyembunyikan emosi, mengungkapkan emosi, serta merespon emosi dari orang lain. Pada masa ini mulai banyak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, lalu mengetes sejauh mana bisa mengubah batasan dan aturan yang sudah ada. Dan pada masa ini juga anak lebih banyak aktif di kegiatan dengan teman ketimbang keluarganya. Nah, mereka juga mulai tertarik pada teman lawan jenis atau mungkin pura-pura tertarik pada teman lawan jenisnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan sosial emosional anak kelas 6 atau 12 tahun. Pada masa ini anak mampu mengetahui tentang baik buruk, nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan dan kehidupan masyarakat. Lalu, di sini juga anak sudah mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan yang dihadapi. Anak juga mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. Pada masa ini anak juga mampu menentukan sudut pandang dalam melihat suatu masalah. Mereka juga mulai bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan yang berbeda. Karakteristik emosi anak usia SD ada dua kategori. Yang pertama, karakteristik emosi yang stabil. Yang kedua, karakteristik emosi yang tidak stabil. Karakteristik emosi yang stabil yang pertama yaitu menunjukkan wajah yang ceria. Yang kedua, mau bergaul dengan teman secara baik. Yang ketiga, bergairah dalam belajar. Yang keempat, dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang kelima, bersikap menghargai terhadap diri sendiri dan orang lain.
Kategori karakter emosi yang tidak stabil, yang pertama menunjukkan wajah yang murung, yang kedua mudah tersinggung, yang ketiga tidak mau bergaul dengan orang lain, yang keempat suka marah-marah, yang kelima tidak suka mengganggu teman, yang keenam yaitu tidak percaya diri. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya, perkembangan sosial emosional anak usia sekolah dasar atau SD merupakan aspek penting yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, mengelola emosi, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan memahami dan mendukung perkembangan sosial emosional anak SD, orang tua, guru, dan masyarakat dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat secara emosional dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.